Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bisunnatihi ila midin. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah SWT. Alhamdulillah, di pagi hari yang berkah ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita, mengambil ibran pelajaran dari sejarah-sejarah Islam atau dari perjalanan sejarah Islam, perkembangan dan juga berbagai perkara-perkara yang mungkin kita ambil hikmah dan pelajaran dari balik kejadian-kejadian yang dilalui oleh kaum muslimin dalam sepanjang sejarah. Saudara-saudara seiman, tak lupa pula salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah SWT untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau, istiqomah dalam mengamalkannya serta dalam mendakwahkannya. Saudara-saudara seiman, pembahasan yang kita bahas pada kesempatan ini adalah yaitu mengambil pelajaran dari runtuhnya kekuasaan kekhilafahan Bani Umayyah, yaitu sebab-sebab runtuhnya kekuasaan kekhalifahan Bani Umayyah. Karena bila kita cermati penyebab-penyebab ini, hampir di setiap berakhirnya sebuah kekuasaan diwarnai oleh hal-hal atau didahului oleh perkara-perkara yang hampir sama. Jadi oleh sebab itu mestinya kita umat Islam mengambil pelajaran dari perkara-perkara yang telah menyebabkan umat ini lemah, terpecah belah atau hilangnya kekuasaan di tangan mereka. Baik, ada banyak pelajaran sebetulnya dari sepanjang sejarah kekhilafahan Bani Umayyah yang telah kita bahas. Cuman yang pertama kita harus menyadari bahwa segala perkara yang ada di dunia ini terutama adalah kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 26, Qulillahummal malikal mulk, ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, di tangan-Mu lah segala kekuasaan, ya, yang memiliki segala kekuasaan. Qulillahumma malikal mulk. Katakan, ya Allah, yang menguasai segala kerajaan. Jadi setiap penguasa atau orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah SWT menyadari hendaknya bahwa itu adalah anugerah Allah kepada dia. Tentu ketika dia menyadari bahwa itu adalah anugerah Allah kepada dia, bukan berarti perkara itu perkara hadiah yang bisa dia manfaatkan semau-maunya tanpa ikuti aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Bukan demikian. Ya, betapa banyaknya orang-orang berkuasa justru dia berakhir dengan kehinaan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menjadikan kekuasaan itu sebagai cara untuk berbuat semena-mena, menzalimi, berbuat semaunya, sesuai dengan hawa nafsunya dan seterusnya. Bahkan sampai pada titik mungkin ingin merangi agama Allah, ingin memusuhi orang-orang yang berjalan di atas agama Allah. Maka dari itu perlu kita ketahui, pertama adalah kekuasaan, kerajaan, kedudukan itu adalah milik Allah segalanya. Dan Allah akan ambil kapan dia kehendaki. Ya, dan Allah akan berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Maka dari itu ini sebuah titipan, dan itu ya bukan sekedar titipan tanpa ada pertanyaan di akhir kelak. Masing-masing akan diminta pertanggungjawabannya terhadap dari kekuasaan yang telah dia miliki. Itu yang pertama, menyadari bahwa sepenuhnya kekuasaan itu milik Allah SWT. Ya, dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki dan dia cabut dari siapa yang dia kehendaki. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam menghadapi masalah ini. Pertama adalah ketika kita dipimpin oleh penguasa yang zalim, maka kita seperti yang dialami oleh para salafus saleh kita, terutama masanya di masa Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa
gubernur di masa Bani Umayyah yang begitu zalim, yang di tengah dan di bawah kepemimpinan hidup para sahabat dan tabi'in yang mulia, di antaranya Ibnu Mas'ud dan juga Hasan al-Basri, muridnya Ibnu Mas'ud, dan beberapa sahabat yang lainnya, Anas bin Malik dan seterusnya. Namun kita harus mengambil pelajaran dari ini. Bagaimana sikap salafus soleh ketika menghadapi pemimpin yang zalim itu. Karena boleh jadi itu adalah sebenarnya dikatakan oleh Hasan Basri bagian dari bentuk azab Allah ya kepada kita yang mungkin banyak melakukan kezaliman juga terhadap diri kita, keluarga kita, karib kerabat kita, masyarakat kita. Zalim terhadap diri ya banyak melakukan perkara-perkara yang menyimpang, ya, tidak mempelajari agama Allah, tidak menjalankan ibadah kepada Allah, berbuat tingkah laku yang tidak senonoh dan seterusnya. Ya. Tentu ketika kita membahas sejarah, sebenarnya kalau kita bahas tadi, kita ketahui bahwa kekuasaan itu Allah yang berikan kepada mereka. Bisa saja Allah berikan kekuasaan kepada orang yang zalim sebagai apa? Hukuman bagi yang lainnya. Ya. Maka Allah tegaskan dalam firman yang lain, ya, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalim ala ba'd bima kanu yaksibun. Ya. Demikian Allah angkat pemimpin-pemimpin zalim atau sebagian yang lainnya dengan ulah dari sikap mereka sendiri. Maka jadi kita harus introspeksi diri. Ketika banyaknya kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa, kita para rakyat mesti introspeksi diri dan kita mestinya mengambil hikmah dari itu. Dan bagaimana tuntunan agama kita terjadi kezaliman itu. Sikap para ulama-ulama yang jadi panutan sementara terjadi di zaman Hajjaj bin Yusuf. Nah, itu diantaranya ketika kita meyakini bahwa kekuasaan itu sebenarnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, terutama di dalam negara yang berprinsip demokrasi, ya, hendaknya ketika sebuah proses pemilihan kekuasaan sudah selesai, sudah hari bertawakal kepada Allah dan menjalin kekompakan kembali dalam membangun bangsa ini. Ya, terlepas dari sistem itu adalah sistem yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, tetapi hasilnya ya sebenarnya yang di salah satu istinbat yang diambil di dalam metode diakuinya sebuah kekuasaan adalah disebut dengan sistem amughalabah. Terjadi perebutan kekuasaan lalu yang merebut menjadi berkuasa, maka di dalam Islam tidak boleh lagi apabila telah dia memiliki kekuatan dan mengendalikan kondisi, menguasai situasi, tidak boleh memberontak lagi dan dia harus diakui sebagai pemimpin. Nah, ini bagaimana Islam itu sangat mementingkan sebuah ketenangan ya masyarakat biar tidak ribut. Biar selalu terjadi perebutan kekuasaan yang berkepanjangan. Karena kalau selalu akan berganti merebut, ya sesungguhnya akan mudarat sekali ke dalam kehidupan kita, terutama kehidupan bagaimana tentang kehidupan beragama kita. Akan terjadi ya kelonggaran-kelonggaran dan bahkan akan terjadi juga penyimpangan-penyimpangan dan setiap orang yang punya keinginan akan mencari peluang, ya keinginan untuk berbuat kerusakan, keburukan, kemungkaran akan menjadikan peluang situasi yang kacau, situasi yang lagi tidak kondusif itu akan dimanfaatkan oleh sebagai pihak. Oleh sebab itu Islam sangat menekankan ya bagaimana untuk menjaga sebuah ketenangan, sebuah keamanan di dalam sebuah kekuasaan. Itu yang pertama demikian, bahwa Allah lah yang memberikan, yang mencabut kekuasaan dari siapa yang kehendakinya. Jadi dari situ hendaknya setiap pemimpin menyadari bahwa dia harus menyadari ini apa yang dia sedang dia nikmati sebagai penguasa, dia menyadari itu adalah anugerah dari Allah dan dia bukan berarti ya hal itu boleh jadi baik bagi dia dan boleh jadi buruk. Jika dia memang menjadikan itu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berkhidmat kepada hamba-hamba Allah, untuk melayani para hamba-hamba Allah dalam urusan kebutuhan duniawi mereka dan melayani, memudahkan untuk urusan ukhrawi mereka,
tentu mereka akan mendapat pahala yang sangat besar. Namun sebaliknya, jika kekuasaannya adalah ladang untuk membuat kezaliman, ya, dan menyebarkan pemikiran-pemikiran, tersebar pemikiran-pemikiran, paham-paham yang merusak agama Allah, maka tentu dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bagaimana kita ambil pelajaran dalam kondisi sepanjang sejarah Bani Umayyah terbanyak sebuah pesan-pesan. Di antara yang pertama tadi itu adalah kita harus menyadari bahwa kekuasaan ini sebetulnya milik Allah Subhanahu wa taala, yang sejatinya orang tidak pernah perlu bangga, karena Allah Subhanahu wa taala mampu mengambil darinya kapan dan saat bagaimanapun saja. Ya, kita lihat sejarah bagaimana hancurnya kekuasaan-kekuasaan yang di dalam sejarah dunia menjadi lambang kemajuan, seperti bagaimana disebutnya Fir'aun, Namrud, kemudian disebut juga bagaimana kerajaan Sabah, ya, kemudian disebut juga bagaimana kaum Samud, kaum Ad, dan masih banyak lagi yang sudah Allah gambarkan kehebatan mereka dari sisi arsitektur ataupun dari sisi pertanian, atau dari sisi angkatan perangnya. Zil Autad, seperti Fir'aun disebut Zil Autad, memiliki tentara yang begitu kuat dan banyak sekali. Hal itu tidak ada sedikit pun berguna baginya ketika dia telah menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka oleh sebab itu setiap penguasa hendaknya terlebih dahulu dia harus mempersiapkan dirinya bagaimana dia akan membawa kekuasaan itu kepada hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pengawal di dunia ini yang setia kepada dia untuk mengawal dia kapan dan di mana saja, ya, tidak akan pernah mampu mengawalnya ketika malaikat maut sudah datang menyebut nyawanya. Kalau malaikat maut sudah datang, kematian sudah datang, ya, walaupun beribu pengawal di sekitarnya, tidak akan bisa seorang pun di antara mereka menghalangi malaikat maut. Demikian pula ketika, ya, jasadnya telah dibawa ke kuburan dan tidak akan ada pengawal yang berdiri di kuburannya. Ya, tidak akan ada pengawal yang berdiri di kuburannya. Ya, yang akan mendengar teriakannya ketika dicambuk oleh malaikat Munkar dan Nakir, ketika dihardik oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kuburnya. Maka seandainya penguasa menyadari hal ini, bahwa kekuasaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan benar-benar, ya, menjadikan kekuasaan yang Allah percayakan kepadanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di mana pelajaran dari Bani Umayyah? Kita lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz, atau Sulaiman bin Abdul Malik, atau saudaranya Al-Walid bin Abdul Malik, yang benar-benar bagaimana dia memperhatikan rakyatnya, keadilan dalam kekuasaannya. Nah, ini kita lihat bahwa seorang pemimpin yang bertakwa, orang pemimpin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Allah bukakan bagi dia jalan-jalan kebaikan untuk membangun bangsa dan negaranya. Ya. Jauhlah daripada paham-paham yang menyatakan dengan bahasa-bahasa keji agama itu otoriter, Tuhan otoriter, dengan hal-hal akhlak orang-orang ateis seperti ini. Harusnya penguasa waspada dari paham-paham yang akan menyerumuskannya, ya, atau paham-paham yang akan membodohinya di dalam berkuasa. Maka carilah teman-teman ataupun kolega, sahabat yang dapat selalu mengingatkannya jika dia lupa, selalu memberikan nasihat jika dia membutuhkan nasihat, memberikan masukan-masukan positif. Ya, ini yang pertama harus sadari, bahwa kekuasaan itu milik Allah. Kullillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka min tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Ya, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki dan engkau hinakan siapa yang kau kehendaki, ya Allah. Biyadikal khair. Semua kebaikan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di tanganmu segala kebaikan, ya Allah. Ya, dan Allah itu maha kuasa atas segala hal. Itu di antara pelajaran pertama. Pelajaran kedua adalah, kalau kita lihat dari penjelasan sebab-sebab runtuhnya kerajaan atau kekuasaan Bani Umayyah ini adalah
mulainya kegaduhan terjadi dalam antara keluarga besar dari kerajaan ataupun dari kekhalifahan. Mulai ada kasak kusuk, mulai ada perebutan kekuasaan. Jadi sehingga terjadi semacam keinginan untuk saling berkuasa lah, yang menyebabkan tentu masing-masing akan mencari celah kelemahan pihak yang lain atau akan memanfaatkan segala kondisi bagaimana supaya dia menjadi berkuasa. Ya, mungkin sampai pada tingkat yang menumpahkan darah, membunuh sesama saudara. Ini suatu hal yang sangat keji di dalam Islam. Bagaimana seseorang ya kehausannya, ini juga pelajaran bagi kita ya, mana bahwa kekuasaan itu kadang-kadang melampaui batas ya, sampai berani membunuh, ya mungkin menyiksa dan seterusnya. Maka dari itu, bahwa apabila dalam sebuah kekuasaan terjadi ketidakkompakan antara baik dalam suatu kerajaan anggota keluarga kerajaan sendiri ataupun di dalam sebuah pemerintahan, dalam pemerintah sendiri tidak kompak, ya terjadi saling kasak kusuk di antara mereka, saling ingin sikut, saling ingin menjatuhkan, maka ini adalah penyebab lemahnya sebuah kekuasaan, lemahnya sebuah negara, lemahnya sebuah bangsa, dan itu akan berefek buruk kepada ya keamanan dan ketahanan sebuah negara itu. Kenapa? Kita lihat ya, di sebagian orang yang ingin menjatuhkan orang lain, ingin mencari kesalahan-kesalahannya, dia akan berupa mencari dukungan bukan hanya dari dalam negeri, bahkan mencari dukungan daripada luar negeri, dari negara-negara yang memiliki dana, kemudian negara itu mendukungnya untuk sampai pada puncak kepemimpinan sebuah bangsa, sebuah negara umpamanya. Namun tentu pasti ada tawaran, tentu harus ada semacam jaminan. Mungkin dengan berjanji ya, ataupun tidak di awalnya tidak ada perjanjian. Namun setelah berkuasa, ketika sebuah negara mendukungnya, benar-benar mendukungnya dengan sepenuhnya untuk bagaimana menggolkan dia menjadi kepala negara, dia akan berhutang budi. Maka dia akan malu untuk berkata tidak, ya, untuk dalam mempertahankan sebuah wibawanya sebagai presiden, wibawa bangsanya. Malu dia mengatakan untuk tidak, malu dia untuk mengingkari, ya, malu sebagai banyak hal. Nah, ini adalah ancam bagi teritorial atau ketahanan bangsa kita. Ya, bisa jadi dengan menjualkan aset-aset negara, atau membuka hasil bumi yang dikuras oleh mereka, ya, dengan segala cara yang itu menyebabkan kerugian besar bagi negara kita dan jauhnya masyarakat kita dari kesejahteraan, dikeruknya kekayaan hasil bumi kita oleh negara tersebut, atau mereka membuka perusahaan-perusahaan yang jauh dari aturan, ya banyak kita lihat. Nah, kita tidak baca kasus demi kasus lah. Pasti bapak-bapak kita yang duduk di posisi-posisi yang mengatur masalah investasi, keamanan dan ketahanan negara tahu banget bagaimana kita melihat ya negara kita sedang ada bangsa lain yang mencoba mengobok-oboknya, yang mencoba merendahkan jati diri kita sebagai Indonesia, ya, apa itu dengan karena dia mungkin mengetahui sebagian besar dari kelemahan kita. Kelemahan pertama yang mungkin mereka ketahui adalah bahwa tokoh-tokoh anak bangsa yang hebat ini tidak bersatu dalam mempertahankan bangsa dan negaranya, memiliki sikap yang berbeda dan menyikapi orang-orang yang ingin mencaplok, orang yang ingin melemahkan bangsanya secara ekonomi maupun secara politik, ya, maupun secara ketahanan. Maka dari sini tentunya perlu kekompakan sesama pemimpin itu sendiri, kekompakan, yang kejujuran, dan memang tentu ketulusan, memang betul-betul di dalam membangun bangsa ini. Yang diharapkan adalah pahala di Allah SWT, bukan haji mumpung, artinya karena lagi berkuasa dia memanfaatkan persenan-persenan dari investasi yang dibuka bagi asing untuk partainya dia, persentase untuk partainya, untuk dia atau untuk koleganya, atau memberikan posisi-posisi pada kolega-koleganya, padahal kolega-koleganya itu tidak
tidak memiliki kemampuan untuk memegang sebuah urusan itu, ini juga berbahaya. Maka salah satu politik pelemahan ketahanan sebuah bangsa yang harus kita waspadai bersama adalah yaitu mereka menokohkan seseorang yang jauh dari kemampuan untuk memimpin sebuah bangsa, lalu dia angkat oleh dan itu diangkat jadi pemimpin. Rakyat ditipu dengan media dan seterusnya. Nah, sehingga banyak sekali orang-orang pintar yang dia karena tidak terekspos dan dia tidak dikenal dan dia tidak terkenal, ya, tidak muncul ke permukaan. Ya, sengaja diangkat tokoh-tokoh yang sebetul hakikatnya dia tidak memiliki kapabilitas yang matang untuk memimpin sebuah negara, dia besarkan itu. Supaya apa? Nanti ketika berunding, ketika berdialog, ketika apa, ya dia tidak memiliki pengalaman dan ilmu argumentasi yang kuat. Nah, ini juga perlu waspada oleh kita, bangsa Indonesia, karena negara yang kita cintai ini hendaknya betul tetap utuh, ya, tidak sedikit pun diganggu ataupun direndahkan oleh bangsa lain. Maka dari itu, kita melihat bahwa efek dari kepecah belahnya, ketidakkompakan dari anak-anak dari Bani Marwan atau anak-anak dari Abdul Malik, ya, bin Marwan, yang mana maksudnya disimpulkan anaknya sendiri, cucu-cucunya, ya, cucu-cucunya mulai saling ingin berkuasa, ingin saling berebut kekuasaan, menyebabkan memanfaatkan karena kondisi negara lagi kacau begitu, dimanfaatkan oleh banyak pihak. Maka hal itu menimbulkan apa? Aliran sesat menjamur. Maka muncullah Khawarij di zaman akhir Bani Umayyah itu lebih kuat lagi. Walaupun di masa Umar bin Abdul Aziz sudah mulai agak mengecil, ya, kelompok mereka itu, dan mereka tidak muncul ke permukaan. Di akhir-akhir kekhilafaan Bani Umayyah itu mereka kuat kembali, merajalela kemana-mana, mereka bebas untuk menyampaikan, mempengaruhi dan menyebarkan paham mereka. Kenapa? Karena negara tidak fokus melihat hal itu, karena lebih fokus dalam masalah apa? Bagaimana meraih kekuasaan, dan kekuatan yang ada dalam negara ini terbagi, perhatiannya tidak konsentrasi, ya, dalam banyak terpecah dalam banyak masalah. Akhirnya mereka orang aliran sesat mendapat jalan mulus, terutama seperti Khawarij, termasuk juga paham Ja'd bin Dirham, yang itu bahkan Ja'd bin Dirham menjadi salah satu penasehat dari Khalifah terakhir atau raja terakhir dari Bani Umayyah. Disebut dia Marwan Al-Ja'di, ya, Al-Ja'di. Nah, ini menunjukkan, dan efek dari pecah belah itu banyak sekali. Pertama tadi terjadi muncul itu. Kemudian kadang-kadang efek yang lain adalah ketika terjadi pecah belahan itu, maka masing-masing akan mencoba mencari kekuatan massa. Nah, kekuatan massa ini, walaupun itu alir sesat sekalipun, walaupun yang mana mau dia mendukung dia sebagai politik. Dan ini terjadi di negara kita, betapa kadang-kadang paham-paham yang menyimpang dari ajaran Islam itu jadikan kendaraan politik oleh sebagian partai politik, ya, karena mereka sedang mencari kekuatan massa. Dan ini yang terjadi di masa akhir-akhir Bani Umayyah itu, merajalelanya semacam anak cucunya tadi ingin saling berkuasa, sehingga mereka mencari kekuatan massa, tidak peduli dengan masalah agamanya, tapi yang penting mau mendukung dia untuk menjadi pemimpin, penguasa, apapun pahamnya itu tidak dipersoalkan. Nah, ini berbahaya sekali. Dan akhirnya apa? Kita tahu ketika Khawarij itu kuat, kemudian juga paham-paham yang lainnya. Nah, ini sebab tidak kompaknya sebuah para penguasa yang duduk di pemerintahan itu. Nah, ini juga akan menimbulkan paham yang masalah yang baru lagi adalah di masa akhir Bani Umayyah itu mulai adanya gerakan ingin otonomi, ingin memisahkan diri dari kekuasaan Bani Umayyah. Jadi jadilah pemberontakan perkabilah atau disebut fanatik kesukuan mulai muncul. Di daerah Yaman, di akhir kerajaan Bani Umayyah, itu mereka sudah mulai ingin membentuk kerajaan sendiri di Yaman. Bani Himyar dan lain-lainnya, mereka ingin. Kemudian di bagian Mesir juga begitu, Kufah demikian. Akhirnya terjadi pemberontakan di daerah-daerah. Nah, ini juga mengancam bangsa kita. Kita rasakan hal-hal seperti ini hampir-hampir terjadi ketika negara ini sedang lemah. Banyak daerah-daerah yang mencoba ingin memisahkan diri. Kita ingat bagaimana yang masih, ya, dalam sejarah masih kita ingat bagaimana
Aceh, bagaimana daerah Riau, awal reformasi, ya, daerah banyak daerah yang ingin memaksakan karena mereka merasa punya hasil bumi yang cukup untuk hidup sebagai negara mandiri gitu ya. Dan termasuk seperti kasusnya di Papua yang masih berlangsung sampai hari ini dan daerah-daerah lain mereka. Nah ini kasus ini sebagai pelajaran. Jadi di akhir Bani Umayyah itu pun mirip seperti itu ketika tadi anak cucu daripada Abdul Malik bin Marwan ini sudah berpecah belah, ingin saling berkuasa. Akhirnya terjadi banyak hal. Tadi menyebarnya paham-paham, kemudian paham-paham yang menyimpang itu jadikan kendaraan politik oleh pendukung. Kemudian terjadi apa lagi? Adanya apa namanya? Pecah belah ta'assub fanatik kesukuan tadi dan mereka ingin membuat negara sendiri atau kerajaan sendiri di daerah lain. Nah, ini juga berbahaya. Ya, mungkin saja dia akan menarik salah seorang dari anggota keluarga penguasa untuk hidup menjadi pemimpin negara mereka. Nah, ini akan membuat negara kita menjelma dan pecah belah. Nah, ini efek daripada ketiga kompakan para tokoh-tokoh pembesar-pembesar dalam suatu negeri. Maka oleh sebab itu, jadi harusnya kita harus menghindari celah-celah yang akan membuat terpecah belahnya anak bangsa yang mereka adalah orang-orang yang cerdas. Nah, itu sebagai pelajaran bagi kita. Karena mereka akan ketika mereka ada punya hawa nafsu untuk politik, ingin mencari mendukung. Ya, mendukung kadang-kadang per suku yang mendukung, kadang-kadang per daerah atau agama bisa saja teradu domba. Maka dari itulah perlunya ya menjaga semacam kekompakan dalam sebuah kekuasaan itu. Nah, ini kita ambil pelajaran dari akhir-akhir Bani Umayyah ini. Jadi di akhir Bani Umayyah itu memang masalah sudah mulai kompleks begitu ya. Akhirnya ada aliran-aliran yang mencoba juga memberontak. Mereka menyusun kekuatan politik sendiri. Kemudian juga suku-suku juga di per daerah juga mulai memberontak dan ingin membuat negara sendiri, kerajaan sendiri, kekuasaan sendiri. Nah, ini kan menyebabkan banyak masalah yang tidak bisa dikuasai dengan lebih baik dan akhirnya kekuasaan Bani Umayyah ya jatuh, ya lemah, terjadi adanya semacam penyerangan-penyerangan, perperangan sama antar keluarga penguasa. Nah ini yang sebagai pelajaran. Kemudian hal yang lain dari kita sebutkan penyebabnya itu banyaknya mulai penyimpangan dari segi akidah. Jauhnya para penguasa itu sendiri dari memperhatikan kehidupan beragama masyarakatnya. Bahkan pemimpin terakhir dari Bani Umayyah ini diindikasi dia adalah berpaham Ja' bin Dirham karena memang dia disebabkan kepada dia dan dia sebagai penasehat dari khalifah terakhir dari Bani Umayyah ini. Kemudian juga hal yang menyebabkan mudahnya jatuhnya kekuasaan Bani Umayyah dan kemudian berpindah kekuasaan kepada Bani Abbasiyah, kezaliman yang terjadi tentu karena situasi kondisi politik yang tadi kacau balau ya, berantakan begitu ya, menghukum setiap orang yang mungkin tidak mendukung dia ya, kemudian juga dia sendiri pun jauh dari agama Allah, dari akidah yang benar, kemudian juga sibuk dengan berbagai kemewahan-kemewahan, maksiat, khamar, ya dan segala macamnya. Ini tentu akan semakin tidak mendapat pertolongan Allah, tidak akan diberkahi oleh Allah SWT kekuasaannya. Ya, sebaliknya rakyatnya tentu tidak simpatik pada dia lagi jika dia meminta dukungan. Ya, nah ini akhirnya. Jadi di satu sisi penguasa itu harus memberikan tauladan yang terbaik kepada rakyat biar rakyat menghargai, menghormati, mendengar. Di sisi lain pun rakyat pun diminta untuk menahan diri jika terlihat sesuatu yang tidak wajar di tengah-tengah penguasa. Itu aturan dalam Islam. Ya, disuruh sabar ya karena ini mungkin adalah suatu bentuk efek daripada keburukan yang ada pada diri kita sebagai rakyat sehingga Allah mengangkat pada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, itu beberapa pelajaran yang mungkin kita bahas pada kesempatan ini. Semoga hal ini dapat kita ambil ibrahnya dan
kita sebenarnya kita bahas dalam pelajaran-pelajaran kita. Kita membaca sejarah tidak sekedar mengenal pelakunya, peristiwa semata, tempat kejadian di mana, tarikhnya, dan ataupun tanggal-tanggal tempat personal, bukan sampai di situ. Tapi kita mencoba menarik hikmah dari itu semua sebagai pelajaran. Dan sebenarnya kita katakan bahwa sejarah itu akan terulang walaupun tempat pelakunya yang berbeda. Nah, ini yang harus kita lihat bagaimana kesejahteraan luar biasa ketika pemimpin itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika bagaimana Al-Walid bin Abdul Malik, mulai dari ayahnya Abdul Malik bin Marwan, kemudian di masa Al-Walid bin Malik, kemudian di masa Sulaiman bin Malik, kemudian yang lebih maju lagi adalah di masa Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena memang mereka ini orang-orang yang memang tujuannya bukan kekuasaan, tujuan adalah melayani, menjadikan kekuasaan yang ada di tangannya sebagai jalan untuk melayani hamba-hamba Allah, untuk membangun negeri Islam, untuk membela agama Allah. Nah, itu akhirnya khidmah kepada para hamba Allah yang beriman, sehingga Allah berikan kepada mereka kesejahteraan yang luar biasa. Sebaliknya kita lihat di akhir-akhir kerajaan Bani Umayyah ini, Khalifah Bani Umayyah ini mulai muncul penyimpangan-penyimpangan, banyak kezaliman-kezaliman. Nah, itu berefek bagaimana bahayanya, ya, yang menyebabkan lemahnya kuasa mereka. Kemudian kita masuk sedikit ke topik berdirinya Abbasiyah ini, ya, di mana para penulis sejarah ini, saya melihat ada sebuah kitab yang ditulis oleh Tarikh Daulah Abbasiyah oleh Dr. Muhammad Suhail Taqus, ya, dan juga beliau menulis dalam sejarah juga sejarah Bani Umayyah, ya, Daulah Al-Umayyah kemudian Daulah Al-Abbasiyah. Beliau juga membahas ini dengan objektif lah gitu, ya, karena kita ingin melihat sejarah ini secara objektif, tidak ada namanya dan menjaga, terutama di dalam membaca sejarah kita harus menjaga kehormatan para sahabat, kehormatan para tabi'in, ya, bahwa kalau ada riwayat-riwayat yang menggambarkan mereka bertingkah laku yang buruk atau bertingkah laku yang tidak wajar sesuai dengan Islam, kita tidak bisa memvonis secara langsung riwayat-riwayat itu adalah sahih, tapi kita harus berhusnuzon kepada mereka. Ya, sebenarnya pada zaman sekarang banyak sekali informasi-informasi yang tidak lurus, itu bisa saja membuat mereka tidak membuat mereka salah dalam bersikap, karena mereka tidak mendapat informasi. Dari zaman kita saja yang kemajuan informasi begini, masih banyak berita-berita hoax yang menyebar, ya, apalagi di zaman mereka yang sulit untuk melacak pelaku-pelaku hoax, ya, bohongan. Nah, dari sini kita harus pertama, jika kita melihat mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim, pemimpin-pemimpin yang di masa Bani Umayyah atau pada Bani Abbasiyah, kita sebenarnya Allah tentukan, yaitu Rabbana lana wa li ikhwanina lana sabaquna bil iman. Kita mohon ampun dan juga untuk saudara-saudara kita demikian. Ya, kalaupun mereka mungkin terbawa nafsu ketika itu, kita mohon Allah untuk mengampuni mereka. Itu hari ini kita juga tidak banyak yang bisa berbuat seperti mereka, dan mungkin hawa nafsu kita lebih besar daripada hawa nafsu mereka, begitu. Bisa saja mereka mungkin hawa nafsu besar, tapi amal soleh mereka bisa banyak. Karena kalau kita lihat dari sisi sejarah, kalau ada pemimpin yang zalim, dia punya sifat yang positif yang jauh lebih baik juga. Umpamanya di akhir-akhir Bani Umayyah ini, pemimpin-pemimpinnya terkesan agak longgar dalam masalah agama. Tapi luar biasa dalam melayani rakyat, dia ketika memberi itu askha, yaitu maksudnya murah sekali gitu, suka menghamburkan, memberikan pada hadiah kepada para rakyatnya, menyecerahkan rakyatnya begitu dari harta malnya yang punya gitu. Jadi kemudian juga satu sifat sisi mereka juga orang yang seperti yang khilafah yang terakhir di Bani Umayyah ini adalah pemimpin yang sangat berani dia, ya, dalam berani, ya, syuja, kemudian punya wibawa dan seterusnya. Baik. Di sini penulis memulai juga menyebutkan sebagian yang telah kita ceritakan
hal-hal yang membuat lemahnya kekuasaan Bani Umayyah yang setelah kita jelaskan tadi. Ya, mulainya ada pemberontakan di daerah-daerah, kemudian juga tambah lagi di situ ada yaitu anak daripada cucu dari Ibnu Abbas, ya, Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, cucu dari Ibnu Abbas, ya, mencoba untuk mengambil alih kekuasaan yang ada saat itu. Sehingga dia menyusun strategi di Kufa dan juga ke Syam dan mengutus orang-orang yang dia percaya untuk mengambil baiat bagi dia. Membaiat yang setuju dia sebagai kepala negara atau penguasa setelah lemahnya kekuasaan Bani Umayyah ini. Tentu dengan mudah hal itu dicapai oleh dia karena memang kondisi masyarakat saat itu lebih banyak kecewa dengan kekuasaan yang dipimpin oleh Bani Umayyah di akhir-akhir itu, sehingga masyarakat banyak memilih ingin mencoba pemimpin baru, ya. Akhirnya mereka banyak mendukung dakwah atau keinginan ataupun langkah politik dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini. Nah, kemudian ya mereka mulai membentuk kekuatan dalam bentuk angkatan, ya, angkatan perangnya bersiap untuk merebut kekuasaan. Nah, kemudian tetapi ya hal itu tentu tidak mudah bagi mereka, ya, untuk mendapatkannya karena memang Bani Umayyah telah memiliki juga sejarah yang panjang sehingga mereka juga memiliki orang-orang setia untuk membela kekuasaan Bani Umayyah. Tentu hal itu menyebabkan terjadilah, ya, merebut kekuasaan dengan cara kekuatan fisik, senjata dan seterusnya. Di sini ceritakan di Khurasan, ya, terjadi semacam silang pendapat antara mendukung dan tidaknya terhadap Bani Abbas ini, Bani Abbasiyah untuk maju berkuasa. Kemudian juga tadi kita sebutkan perpecahan antara kabilah yang di Yaman, Qaisi al-Yamani, ya. Kemudian juga tak lepas pula yaitu orang-orang daripada sisa-sisa daripada orang Persia yang mana kekuasaan mereka telah diruntuhkan di masa Umar bin Khattab, termasuk juga Romawi. Mereka juga memanfaatkan kondisi itu untuk mendorong, ya, terjadinya keruntuhan daripada Bani Umayyah tersebut. Nah, kama wujida fi adad kabir min al-furs wal mawali alladziina ista'u min hukmina. Mereka ini kecewa dengan kekuasaan Bani Umayyah. Nah, kemudian apalagi kata penulis ini, Khurasan ini adalah daerah yang sangat jauh jangkauannya dari ibu kota kekhilafan waktu itu. Kota kekhilafan adalah di Damaskus, ada di Syam. Nah, mimma haladuna wusul najdat ilaiha fi waqtil munasib, sehingga untuk menetralkan, mengamankan kondisi sana, mengirim pasukan dari ibu kota, dari pusat kekhilafan, tentu memakan waktu yang cukup lama, ya. Maka hal itu semakin membuka peluang untuk terjadinya semacam silang pendapat tentang kekuasaan itu. Nah, kemudian Bani Abbasiyah mengutus namanya Abu Muslim Al-Khurasani yang diutus oleh Ibrahim bin Ali kepada Khurasan untuk mengajak masyarakat Khurasan mau membaiat yaitu Muhammad bin Ali bin Abbas tadi. Kemudian masuk kepada beberapa tempat di sekitar Khurasan, ada Moro namanya, ada, ya, kemudian juga daerah Persia. Kemudian sampai dia masuk ke Irak, ya, yang Irak, ya, setelah kekosongan Bani Umayyah di Syam runtuh, kita tahu bahwa ibu kota negara di kekuasaan Khilafah Bani Abbasiyah adalah di Baghdad, ya.
Nah, mereka mampu mengalahkan pasukan Bani Umayyah yang ada di Baghdad, kemudian juga masuk ke Basrah dan masuk ke Kufah pada tahun 1330 Hijriah itu, ya. Atau bertepatan sekitar tahun 750 Masehi. Nah, ini awal cerita mulai punya kekuatannya Bani Abbasiyah. Jadi kita Abu Muslim Al-Khurasani ini, kan kita tahu tadi di Khurasan itu terjadi semacam silang pendapat tentang kekuatan politik. Akhirnya yang menang adalah kelompok yang mendukung untuk mengangkat Muhammad bin Ali bin Abbas sebagai khilafah. Namun, fi hadzal waqt tawajjaha Abu Abbas Safa alladhi khalafa akhu Ibrahim al-Imam fi riasati da'wah. Kemudian pada waktu yang sama ada namanya Abu Abbas As-Safah yang menggantikan saudaranya Ibrahim tadi, Ibrahim bin Ali. Ini anak daripada cucu dari Ibnu Abbas, Ibrahim bin Ali bin Abdullah bin Abbas, ya. Yang sebelumnya adalah Muhammad bin Ali. Jadi ada berapa cucu dari Abdullah bin Abbas ini. Jadi Abdullah bin Abbas punya anak namanya Ali. Jadi Ali bin Abdullah bin Abbas. Anak Ali ini punya anak berapa orang? Yang pertama namanya Muhammad, yang kedua namanya Ibrahim, yang ketiga yaitu apa namanya? Safa, ini Ibrahim, Abu Abbas As-Safa. Kemudian setelah dia Abu Abbas As-Safa datang ke Kufah dan berpidato di tengah manusia, di saat itu dia langsung memproklamirkan tentang berdirinya Daulah Abbasiyah. Ya. Dan pada waktu yang sama dia langsung dibaiat sebagai khalifah pertama dari Bani Abbasiyah. Ya. Kemudian setelah itu dia merebut berbagai daerah yang di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Namun ketika dalam waktu yang sama kita ketahui satu-satunya daerah Bani Umayyah yang tidak mampu dikuasai oleh Bani Abbasiyah sampai akhir dari kekuasaan mereka itu adalah Andalus. Maka syawahid dari tarikh inilah satu faedah yang diambil oleh para ulama. Jadi walaupun pada asasnya kaum muslimin itu di bawah sebuah khalifah yang satu, tapi bila kondisi telah terjadi pecah belah dan tidak mungkin disatukan, ulama-ulama yang besar di hidup di masa itu, mereka tidak pernah mengatakan bahwa berbilangnya atau terjadi dua negara muslim yang di waktu yang sama itu suatu kekuasaan yang tidak benar. Enggak. Tapi masing-masing wilayah, rakyatnya patuh kepada pemimpin wilayah tersendiri. Rakyat Andalus waktu itu patuh kepada pemimpin Abdurrahman Ad-Dakhil yang lari daripada kekuasaan Bani Abbasiyah yang ada kelanjutan dari Bani Umayyah. Nah, sebaliknya Baghdad dan Kufah, Basrah dan berbagai daerah lainnya mereka tunduk kepada pemerintahan Al-Abbasiyah. Ini kenapa kita bahas? Karena pada waktu ini banyak orang menyatakan bahwa mereka tidak mau taat kepada pemimpin mereka karena bagi mereka yang pemimpin yang sah itu adalah bila kaum muslim dipimpin oleh seorang khalifah, satu orang pemimpin saja. Satu orang pemimpin saja. Itu pemahaman mereka begitu. Ya, idealnya begitu, tapi Rasulullah SAW pun menggambarkan, ya, dalam hadis Safina, Maula Rasulullah SAW menyebutkan, ya, khilafatun wa salasuna sana, summal mulk, summatillah mulka ma yasha. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan memang pemimpin dan khilafah bentuk kenubuan yang dekat dengan kenabian itu hanya 30 tahun. Kemudian setelah itu akan ada kerajaan-kerajaan, kata Rasulullah SAW. Nah, ketika kita melihat ulama-ulama yang ilmunya mereka yang jauh lebih tinggi di masa, baik di masa Imam Abi Hanifah, di masa Imam Malik, di masa Imam Ahmad, di masa Imam Syafi'i, yang mereka hidup dalam kondisi ini, tidak pernah mengatakan tidak wajib taat kepada pemimpin saat itu. Dan tidak pernah mereka menyuarakan untuk mempersatukan antara Bani Abbasiyah yang ada di Baghdad dan Bani Umayyah yang ada di Andalus. Nah, berarti ulama ya, membedakan antara kondisi yang darurat, kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, untuk sekarang ini, orang yang selalu bertindak khilafah-khilafah, kalau kita cerna sedikit aja pendapat mereka ini, ya, untuk kondisi sekarang gitu ya. Kecuali di akhir zaman, yang negara dunia ini menjadi kacau, lalu munculnya Imam Mahdi, beda lagi ceritanya. Bukan Mahdi Syiah yang dimaksud di sini. Tetapi,
Sekarang saja kalau mereka umpamanya kita terima konsep khilafah yang selalu mereka usung itu, kita tanya siapa yang menjadi khalifah? Siapa yang menjadi khalifah menurut Anda siapa? Menurut khalifah itu khusus Indonesia saja untuk semua di dunia kaum muslimin. Ya. Nah, tentu tidak akan mungkin hal ini dilakukan karena memang tidak akan mungkin seperti Malaysia, Brunei, jangankan untuk seluruh dunia, Asia Tenggara saja belum mampu untuk diletakkan di sebuah satu khalifah. Belum mungkin bisa. Ya, hatta di Indonesia saja kalau seandainya sekarang orang mengatakan, ayo kita terima konsep khilafah. Tapi siapa yang menjadi khalifah siapa? Siapa pemimpin mereka? Ya, tentu tidak akan semua orang bisa menerima. Ya. Kalau kita secara ormas, ya, dari NU ingin NU-nya di khalifahnya, dari Muhammadiyah bisa jadi, dan atau ormas yang lain bisa juga merasa lebih berhak. Nah, itu tidak, hal ini tidak akan bisa ketemu. Nah, oleh sebab itu kita bukan berarti mengatakan bahwa kekhilafahan itu suatu hal yang salah, tidak. Cuman diukur dengan kondisi manusia, kondisi situasi, ya. Dan Islam pun tidak menentukan bentuk sebuah pemerintahan. Bagi Islam adalah yang penting dalam pemerintahan itu adalah menjalankan aturan agama Allah, ya, menjadikan agama Allah sebagai panutan dan aturan dalam kehidupan masyarakatnya dan negaranya. Nah, ini yang kita lihat. Jadi ketika kita bicara masalah sejarah, kita bukan sebenarnya yang kita jelaskan tidak sebentar mencerita tentang bagaimana berdiri dan runtuhnya saja, tapi mencoba menarik beberapa pelajaran. Nah, setelah Abul Abbas, ya, pada wafatihi, dia diganti oleh saudaranya Abu Ja'far al-Mansur, ya. Nah, alladhi yu'addu fi haqqil mu'assis lidawil khilafah. Dan sebetulnya sebagian penulis sejarah lebih mengatakan yang pendiri yang sebenarnya bagi negara Abbasiyah betul-betul sudah berdiri itu adalah Abu Ja'far al-Mansur. Itu sebagai pendapat. Kemudian setelah itu berentetlah khalifah-khalifah Abbasiyah yang berikutnya yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya. Jadi awal berdirinya khilafah Abbasiyah ini, daerah-daerah yang dikuasai mereka adalah yaitu daerah Jurjan, ini juga banyak ulama di sana terkenal dan Jurjani, Takhanistan, daerah-daerah yang di pinggir Kufah ini, daerah-daerah dekat ke Afghanistan. Kemudian Bilad Turki wasin, ini daerah Turki dan Sin, Cina. Wal Bilad Kashmir, dan kemudian juga Bilad Kashmir di dekat India, ya. Kemudian Biladun Nubah dalam daerah Mesir. Kemudian sampai ke Kaukaz, Armenia sebelah utara, ya. Ini batas-batas kekuasaan awal berdirinya Daulah Abbasiyah ini, yang nanti akan kita coba membahas, ya, lebih detail pada pertemuan yang akan datang. Itu aja yang dapat kita bahas, ya, awal mula di bangkitnya Daulah Abbasiyah, yaitu mereka telah menguasai beberapa wilayah. Tentu wilayah yang lainnya akan mengikuti karena mereka mengirim pasukan-pasukan untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Bani Umayyah. Demikian untuk pertemuan kita awal dari bicara tentang khilafah Abbasiyah ini. Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang datang bagaimana kelanjutan, dan juga kita akan bahas siapa itu biografinya, yaitu Abul Abbas As-Saffah dan kenapa dia namakan Saffah. Kemudian juga bagaimana pula biografinya Abul Mansur, ya, Abu Ja'far Mansur. Nah, ini akan kita coba bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Dan juga kita akan mengambil pelajaran-pelajaran seputar kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa sepanjang kekhalifahan Bani Abbasiyah. Demikian untuk sebentar waktu, ya, materi yang dapat kita jelaskan. Dan berikutnya kita kembalikan kepada Al-Akh Imadu kita dari studio Cilengsi. Nah, Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas materi dan pembahasan yang begitu bermanfaat yang Ustadz telah sampaikan untuk kita dengarkan, untuk kita pelajari dan kita jadikan catatan yang berharga untuk kita semuanya.